الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi la yanqati'u minhu wa la yukhlafu wa'duhu ولا يغلب جنده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله ذو الحسب الكريم والخلق العظيم صلوات الله عليه وسلامه عليه وعلى أئمة الهداة المعصومين الذين ارتضاهم الله تعالى وانتجبهم وأوجب على البرية حبهم واتباعهم. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. معاشر المسلمين رحمكم الله. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa telah menganugerahkan kepada kita karunia dan nikmat yang tak terhingga, nikmat sihat wal afiyah, serta nikmat senantiasa dalam keadaan iman. Semoga kita juga insya-Allah dalam keadaan husnul khatimah. Kedua kalinya salat serta salam semoga dilimpahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan manusia dari alam kejahiliaan menuju kepada cahaya iman dan Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 152, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Senantiasalah kalian mengingat aku dan aku akan mengingat kalian, dan bersyukurlah kepada aku dan jangan mengkufuriku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada 3 poin utama di dalam ayat ini. Pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa mengingatnya selalu. Fadhkuruni, yang memiliki makna hendaklah kita ingat selalu dan menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan kita.
Uzkuruni merupakan perintah yang tidak ada kait, tidak ada alasan, dan tidak ada kelonggaran-kelonggaran dalam kondisi dan dalam keadaan apapun, agar senantiasa kita selalu terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan fadhkuruni, hendaklah kalian mengingat aku. Dan Allah memberikan kepastian jawaban, azkurkum, aku akan mengingat kalian. Poin yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyatakan washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku. Bahwa kita diperintahkan untuk senantiasa i'tiraf, mengakui dan menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan seluruh karunia dan nikmatnya kepada kita. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, hendaklah kalian mensyukuri karunia dan nikmatku. Dan poin yang ketiga, wala takfurun, janganlah kalian mengingkarinya atau melupakannya dan pura-pura tidak menyadarinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para ulama menjelaskan bahawa ada 3 tipe zikir ataupun tingkatan zikir. Pertama, zikrul lisan, zikir yang kita senantiasa ucapkan dengan kata-kata alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, la ilaha illallah dan lain sebagainya, yang menunjukkan atas pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dikenal dengan tasbih arba'ah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Zikir lisan, jangan difikir bahawa itu tidak memiliki efek besar terhadap jiwa kita. Bagi manusia-manusia yang tiap hari mulutnya kotor dengan umpatan-umpatan, dengan riba-riba, dan dengan emosi-emosi yang kita lontarkan kepada saudara kita, maka tidak cukup dengan berwudu untuk mensucikannya. Maka mensucikan dengan zikrullah, zikir secara lisan. Kata Imam rahimahullah dalam kitab 40 hadis, betapapun bahwa esensi zikir bukan pada lisan, tetapi hendaknya kita melatih dan mendidik lisan kita agar senantiasa yang kita ucapkan adalah zikrullah, ingat Allah Subhanahu wa taala. Karena secara lisan akan memantulkan secara batiniah ke dalam hati kita dan kepada pikiran kita. Yang kedua, zikir batin, mengingat Allah Subhanahu wa taala dan menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita, dalam hati kita, bahwa seluruh dimensi-dimensi wujud kita menunjukkan bahwa kita harus senantiasa menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh eksistensi wujud kita. Sehingga tidak peduli dengan keadaan apapun yang kita hadapi, dalam keadaan senang maupun dalam keadaan bahagia, dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan susah, bahkan dalam keadaan penderitaan sekalipun, manusia-manusia yang telah terbersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, tampak jelas zikrullah pada dirinya. Mengapa? Karena seluruh eksistensi keberadaan dirinya telah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam keadaan susah, dalam keadaan menderita sekalipun, tidak pernah tergoyahkan akan ingatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh jelas dan nampak jelas pada pribadi agung Ma'sumin alaihissalatu wassalam, pada peristiwa Karbala, peristiwa Arba'in yang dicontohkan oleh keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Sayyidah Zainab alaihissalam telah menunjukkan eksistensi Tuhan pada dirinya dan tidak ada ruang bagi egonya, sehingga Sayyidah Zainab dalam keadaan menderita seperti itu, dalam keadaan yang sangat sulit bagi manusia biasa untuk menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Yazid al-La'in berupaya untuk
menghancurkan kesadaran Zainab alaihissalam dengan mempermainkan perasaan Sayyidah Zainab alaihissalam, di mana seluruh wanita kadangkala lebih muncul perasaannya daripada akalnya. Tapi Sayyidah Zainab di saat Yazid al-La'in mempermainkan mulut suci Al-Husain alaihissalam dan berupaya untuk meruntuhkan kesadaran Zainab alaihissalam, apa jawaban Sayyidah Zainab? Bahwa ma ra'aitu illa jamila. Tatkala Yazid mengatakan, wahai Zainab, apa yang Allah perlakukan terhadap kalian, terhadap cucu-cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sayyidah Zainab alaihissalam mengatakan, ma ra'aitu illa jamila. Aku tidak menyaksikan melainkan keindahan. Di sini disebut oleh ulama mengatakan bahwa akal mengalahkan perasaan. Ikhwan dan akhwat, ma'asyar muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Sayyidah Zainab telah menafikan dirinya dan memfanakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga betapapun derita dan musibah yang bertubi-tubi dari mulai perjalanan Mekah sampai kepada perjalanan Karbala dan sampai kepada Arba'in, tidak tergoyahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada dirinya. Bahkan pada saat peristiwa terbantainya Al-Husain alaihissalam dan tinggal hanya tubuhnya, apa yang diungkapkan oleh Sayyidah Zainab alaihissalam? Sayyidah Zainab alaihissalam mengatakan, Allahumma taqabbal minna hadzal qurban. Ya Allah, terimalah dari kami pengorbanan yang kecil ini. Sayyidah Zainab sungguh telah menunjukkan kesadarannya yang penuh sebagai seorang wanita yang sempurna, yang telah menggabungkan kesempurnaan Ali bin Abi Thalib alaihi salam dan kesempurnaan Fatimah Zahra alaihi salam, sehingga berkumpul jamalillah wa jalalillah, sehingga berkumpul keindahan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala pada diri Zainab alaihi salam. Ikhwan ma'asyar muslimin rahimakumullah, yang ketiga adalah zikir batin ini memiliki dua, secara hati dan secara fikiran. Bagaimana fikiran kita senantiasa dipenuhi dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada syubhat, tidak ada kecurigaan apapun, segala keputusan Allah menjadi indah. Betapa banyak kita terkadang menggunakan fikiran kita untuk menganalogikan sesuatu pada diri kita. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak hadir dalam fikiran kita, sehingga kita cenderung untuk menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Ego kita kedepankan, cara berfikir kita, cara berfikir ego kita, yang sayogyanya bahwa tatkala Allah hadir pada diri kita, pada fikiran kita, maka tidak ada ruang bagi ego kita. Dan zikir yang ketiga menurut ulama adalah zikir anggota badan kita, az-zikrul jawarih. Bagaimana kita menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap sepak terjang kita, dalam perilaku kita, dalam aktivitas-aktivitas kita, dalam keseharian kita, dalam tutur kata kita, dalam fikiran kita, dan segala aktivitas yang kita lakukan, di situ kira-kira mencerminkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga perilakunya menjadi panutan bagi manusia yang lain. Karena di situ sifat-sifat Allah, perilaku Allah hadir dan tampil untuk disaksikan oleh manusia. Disitulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabinya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Karena Rasulullah telah mampu menerjemahkan seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, seluruh akhlak Allah Subhanahu wa taala dalam tindakannya. Karena itu dalam sebuah hadis disebutkan, takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kalian sebagaimana akhlak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Bahwa seluruh perilaku kita mencerminkan sebagai manusia-manusia sempurna, yang di situ Allah Subhanahu wa taala bangga tatkala Allah menciptakan dirinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad karramna bani Adam. Allah telah memuliakan bani Adam.
Allah tidak mengatakan laqad karramnal hayawan, aku memuliakan binatang, betapapun binatang adalah mulia pada dimensi dan pada posisinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang malaikat, Allah tidak mengatakan walaqad karramnal malaika. Allah hanya menyebutkan hum ibadullah mukramun, mereka adalah hamba-hamba Allah yang mulia. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan ketegasannya tentang kemuliaan manusia dan kebanggaannya tentang manusia, karena manusia mampu menampilkan akhlak-akhlak mulia Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah mengatakan laqad karramna bani Adam. Sungguh dan benar-benar kami telah muliakan Bani Adam, karena pada diri Adam adalah khalifatullah, adalah khalifah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, bahwa zikir yang mencerminkan perilaku kita ini tercermin pada sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man ata'a Allah faqad dzakara Allah wa in qallat salatuhu wa siyamuhu wa tilawatuhu lil Quran. Bahwa barang siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah benar-benar zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Betapa indahnya sabda Nabi ini untuk menjelaskan kepada kita bahwa zikir Allah bukan saja apa yang dilampirkan oleh lisan kita, oleh lidah kita dengan Allah, Allah, la ilaha illallah, subhanallah. Tapi kata Nabi SAW, zikir Allah adalah tatkala kita berupaya untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kewajiban-kewajibannya, meninggalkan dan menjauhi yang diharamkannya. Meskipun solat kita hanya cukup yang 5 waktu sebagai hal yang wajib, meskipun puasa kita hanya cukup yang difardukan Allah Subhanahu wa taala, dan membaca Al-Quran pun sekedarnya setiap hari mungkin 40 ayat saja. Tidak mesti harus menghafalkan, tidak mesti harus 1 juz dalam 1 hari. Apa gunanya solat siang dan malam dengan tahajudnya, dengan qiyamul lailnya, kalau ternyata tidak menunjukkan itaatullah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Muljam pun adalah salat dengan qiyamul lailnya. Ibnu Muljam membaca Al-Quran bahkan menghafalkannya. Tapi apa yang terjadi? Karena pada diri Ibnu Muljam tidak ada kehadiran Allah Subhanahu wa taala, maka misdaq hakikat Quran justru dibantainya. Karena itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakikat zikir adalah man ata'a Allah, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad dzakarallah, sungguh mereka adalah orang yang mengingat Allah. Meskipun kemampuan melaksanakan kewajiban hanya pada wilayah salat 5 waktu, puasanya hanya sekedar bulan Ramadan, membaca Al-Qurannya hanya pada wilayah-wilayah tertentu atau pada waktu-waktu tertentu. Boleh jadi membaca Al-Quran hanya pada solat, tapi ketaatan kepada Allah dengan berupaya menjauhkan yang haram, maka menjadi cukup atas nama zikrullah. Karena itu Syekh Bajat tatkala ditanya tentang apa yang harus dilakukan seorang salik untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, Syekh Bajat ridwanullah ta'ala alaih mengatakan, mencoba untuk melatih semampu mungkin, sekuat mungkin untuk meninggalkan yang haram. Karena ketaatan ditunjukkan kepada menjauhi yang haram. Sesungguhnya perbuatan dosa dan kemaksiatan sebenarnya adalah suatu kelalaian manusia, akibat dikuasainya oleh syaitan. Dan di dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, istahwadha alaihimus syaitan fa'ansahum dzikrallah. Mereka telah dikuasai oleh syaitan, dan kemudian setan pun memalingkannya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, udhkuruni bi ta'ati adhkurkum bi maghfirati. Ingatlah kalian kepadaku dengan ketaatan kepadaku, aku akan mengingat kalian bi maghfirati, dengan memberikan ampunan kepadamu. Wa man dzakarani muti'un fa haqqa 'alayya
an adhkurahu bimaghfirati. Barang siapa yang mengingatku dengan ketaatan kepadaku, maka dia berhak atasku. Aku akan selalu mengingatnya dengan memberikan ampunan kepadanya. Wa man dzakarani wa huwa 'asin fahaqqa 'alayya an adhkurahu bimaqtin. Dan barang siapa yang berzikir kepadaku tapi dia kemudian lalai, maka dia berhak untuk mendapatkan murkaku. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa kemaksiatan dengan orang yang berzikir sungguh tidak berjumpa, sungguh tidak akan pernah bertemu hati yang lalai dengan zikrullah Subhanahu wa taala. Dan dalam riwayat yang lain, Imam Ja'far Shadiq alaihissalam mengatakan, man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah dengan ikhlas, maka dia akan masuk surga. Jaminannya dakhala al-jannah, suatu kepastian. Imam Ja'far Shadiq alaihissalam menggunakan bentuk past tense. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Tapi apa? Kalau ditanya, ma ikhlasuhu, apa keikhlasannya? Wa ikhlasuhu ay yahjizahu la ilaha illallah amma haramallah. Untuk menunjukkan dan membuktikan bahwa dia dengan ikhlas mengucapkan la ilaha illallah, bagaimana la ilaha illallah itu mampu menghalanginya dari perbuatan haram. Jadi bukan sekedar mengucapkan la ilaha illallah, tapi bagaimana la ilaha illallah itu mampu menjadi benteng bagi kita untuk bisa meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dzakara Allah fis suq mukhlishan inda ghaflatin nas wa syughlihim bima fih, kataballahu lahu alfa hasanah wa ghafarallahu lahu yaumal qiyamah maghfiratan lam takhtur ala qalbi bashar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang mengingat Allah di pasar dengan ikhlas, tatkala manusia yang lain sibuk dengan transaksi bisnisnya, sibuk dengan segala macam urusannya, dan dia selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya tidak difahami dengan secara tekstual. Dia pegang tasbih sambil mengatakan Allah Allah, tapi yang dilakukannya adalah riba, tapi yang dilakukannya adalah penipuan. Justru ini menggambarkan bahwa di saat dia berbisnis pun dia ingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang menipu, mana yang tidak menipu. Maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, kataballahu lahu alfa hasanah, Allah akan menjanjikannya dengan 1000 kebaikan, dan Allah akan memberikan ampunan pada hari kiamat dengan ampunan yang tidak terbersit di dalam hati manusia. Seperti apa ampunan Allah Subhanahu wa taala? Mungkin banyak dosa-dosa kita yang tidak terlihat oleh kita. Kita sering menghitung perbuatan baik kita, tapi kita tidak pernah menghitung kesalahan dan dosa kita. Perbuatan baik yang sedikit begitu nampak bagi kita, tapi kemaksiatan yang begitu banyak tidak nampak pada kita. Mengapa? Karena hati kita telah terkuasai oleh syaitan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan dengan khutbah yang cukup singkat ini, di khutbah pertama, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita untuk selalu ingat kepadanya dan digolongkan kepada orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Nabiyyina Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ala alihi al-atyabin al-atharin. سيما بقية الله في الأرضين وصل على أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وصل على الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك وصل على أئمة المسلمين وهداة المؤمنين وحماة المستضعفين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. معاشر المسlimin rahimakumullah. Pada ayat kedua tadi Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan fadhkuruni adhkurkum, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan washkuruli wala takfurun. Menarik untuk dicerna, Allah Subhanahu wa taala tatkala menyatakan fadhkuruni adhkurkum, ingatlah aku akan pasti mengingatmu. Allah langsung memberikan jawaban, dan jawaban itu sebagai bentuk upah dan balasan serta karunia. Tapi begitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita bersyukur, washkuruli, Allah tidak mengatakan sesungguhnya engkau bersyukur kepadaku atau aku akan bersyukur kepadamu. Allah menyebutkan fashkuruli wala takfurun, untuk menjelaskan bahwa sekecil apapun karunia Tuhan tidak akan pernah kita bisa mampu bayar. Adakah seseorang yang merasa dirinya mampu untuk mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa taala? Betapa banyak karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, tapi sungguh kita melalaikannya. Ulama menjelaskan tentang hakikat syukur bukan saja menempatkan rizki Allah, karunia Allah, nikmat Allah di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wujud kita adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita fikir bahwa wujud karunia Allah hanya berbentuk apa yang kita makan, apa yang kita rasakan, apa yang kita tempati, dan segala bentuk apapun yang menurut ego kita sangat memuaskan kita. Keberadaan kita ini adalah suatu karunia yang tidak akan pernah terbalaskan sebelum nikmat-nikmat yang lain yang berdatangan. Bukankah kita ini telah Allah pilihkan menjadi makhluk manusia sehingga bisa mengenalnya di saat potensi-potensi yang lain telah berguguran, sehingga Allah pilihkan satu benih di dalam rahim ibu kita, menjadilah diri kita. Maka sungguh wujud kita adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita diberikan mata, itu juga karunia yang lain. Kita diberikan mata, diberikan telinga, itu juga karunia yang lain. Diberikan seluruh anggota tubuh kita secara utuh, itu juga karunia kita yang lain yang Allah berikan. Tapi mari kita merenungkan sejenak, sudahkah mata kita digunakan untuk keridhaan Allah? Dari semenjak kita lahir sampai kita dewasa, sampai kita tua, sudahkah telinga kita gunakan untuk keridhaan Allah?
Sudahkah seluruh anggota tubuh kita untuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Sungguh jawabannya sangat jauh sekali. Karena itu Allah Subhanahu wa taala, washkuru fashkuru wala takfurun. Sangat sulit bagi manusia untuk bisa mengatakan saya telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Andaikan manusia mengatakan tatkala mendapatkan karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala dan dia katakan alhamdulillah, maka sesungguhnya itu juga masih belum hakikat syukurnya. Konon seorang Nabiullah alaihissalam tatkala berupaya untuk menunjukkan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala mendapatkan karunia bertubi-tubi dengan mengatakan alhamdulillah, kemudian Allah mengatakan, sudahkah anda bersyukur? Ya Allah, rasa syukurku perlu disyukuri kembali. Bagaimana mungkin aku bisa bersyukur kepadamu sementara syukurnya ini adalah perlu disyukuri kembali, dan aku tidak memiliki kemampuan untuk mensyukurimu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, al-an faqad syakartani. Tatkala engkau mengatakan aku tidak mampu berterima kasih dan bersyukur kepadamu, saat inilah engkau baru dikatakan bersyukur kepadaku. Sungguh sangat sombong kalau manusia begitu mendapatkan karunia, kenikmatan, alhamdulillah sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih belum, bahkan itu bisa saja merupakan suatu ujian. Karunia yang kita dapati betul dari Allah, tapi akankah karunia itu kita gunakan untuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Belum tentu juga. Hari-hari kita lewati dengan pandangan mata kita, dengan pendengaran telinga kita, dengan rabaan kulit kita, dan dengan firasat-firasat fikiran kita, dan dengan segala yang terlintas cita-cita atau apapun dalam hati kita. Akankah semua itu menunjukkan akan keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Maka tentu jawabannya sangat jauh sekali. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ma'asyiral muslimin, para ulama membagi juga syukur pada 3 tingkatan syukur. Syukur dengan lisan, wa idharus sana, syukur dengan lisan dan menampakkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pernyataannya alhamdulillah. Syukur yang kedua adalah syukur bil qalb, syukur dengan hati, sehingga dia mampu menyaksikan seluruh kenikmatan-kenikmatan Allah pada dirinya, yang tidak saja dia lihat hanya pada dimensi materi, tapi pada dimensi maknawi. Kita jangan membatasi rezeki Allah hanya pada wilayah materi. Karena itu dalam keadaan menderita juga itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak sepantasnya tatkala kita mendapatkan musibah kemudian mengeluh. Mengapa dengan musibah itu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sedang menggugurkan dosa-dosa hambanya dan meningkatkan derajat maqam dan martabah hambanya. Bukankah itu suatu karunia? Tatkala musibah dapat menggugurkan dosa-dosa hambanya dan dapat meningkatkan kualitas dan martabat spiritual hambanya, maka bukankah itu suatu karunia yang harus disyukuri? Karenanya dalam musibah, bagi orang-orang yang menangkap rahasia batin ini, tentu tidak berhenti untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah fis sarra'i wad dharra. Selalu memuji Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan menderita sekalipun. Dan sangat sulit untuk bisa kita lakukan dalam keadaan menderita kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena cahaya batin kita belum tersingkap. Kita hanya terfokuskan kepada mata lahiriah kita, sehingga betapa rendahnya rizki Allah di hadapan kita. Rizki Allah hanya yang bisa kita raba, rizki Allah hanya yang bisa kita lihat.
Sementara rizki-rizki batiniyah yang itu adalah nomor satu dan itulah adalah paling utama bagi manusia, sungguh alpa kita melihatnya. Dan yang ketiga adalah syukur bil a'dha wal jawarih, syukur dengan anggota tubuh kita, bahwa seluruh anggota tubuh kita diperuntukkan untuk berkhidmat dalam rangka menuju jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu orang yang bersyukur adalah orang yang mampu menghindari segala aktivitasnya, segala anggota tubuh yang Allah berikannya untuk bisa menerjang apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru dia berupaya untuk berjalan di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Amirul Mukminin Ali alaihissalam mengatakan, syukru kulli ni'matin al-wara' amma haramallah. Syukur dari setiap kenikmatan, dari segala kenikmatan adalah bagaimana kita untuk mencegah diri daripada apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana juga yang disabdakan oleh Al-Imam Ja'far Shadiq alaihissalam dengan firman, dengan sabdanya, syukrun ni'mah ijtinabul maharim. Syukur nikmat adalah berupaya untuk menjauhi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan dan akhwat sekalian, demikianlah bagaimana pentingnya zikir dan pentingnya syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu zikir dan syukur merupakan dua dimensi yang mampu mengantarkan manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dua dimensi ini bila dilakukan oleh manusia, tentu dengan sendirinya manusia tidak akan pernah kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bulan Safar ini dikenal dengan bulan yang penuh musibah, penderitaan. Setelah tanggal 20 Safar, peristiwa Arba'in dan para zuwar Al-Imam Husain alaihissalam pun masih banyak yang berada di sana untuk menumpahkan kerinduan dan kecintaannya kepada Al-Husain alaihissalam. Arba'in dijadikan oleh para maksumin alaihissalatu wassalam, dan ada dalam sabda Al-Imam Hasan Askari termasuk daripada alamatul mu'min. Tanda orang mukmin adalah ziaratul arba'in, ziarah arba'in. Tapi tentu yang dimaksudkan dengan ziarah arba'in bukan sekedar jalan kaki dan kemudian menyaksikan pemandangan-pemandangan di sana dan menyaksikan kubur Al-Husain, kubur Amirul Mukminin. Tapi ziaratul arba'in dengan segala konsekuensinya. Bagaimana kita bisa menapaki jalan yang ditempuh oleh Al-Husain alaihissalam. Karena itu kita telah mendengar dan menyaksikan di dalam siaran-siaran ada wanita-wanita tua yang kerinduannya kepada Al-Husain begitu tinggi sehingga tidak menghiraukan keadaannya. Dalam keadaan letih dia katakan, Al-Husain penuh keletihan, Sayyidah Zainab penuh keletihan. Dalam keadaan haus, Al-Husain dalam kehausan, bahkan terbunuh dalam kehausan. Keluarga Al-Husain dalam kehausan. Akankah saya dalam rangka menapak tilas perjuangan Al-Husain, kemudian kita tidak menghadirkan Al-Husain dalam gerak kita? Sungguh sangat naif sekali kalau ziarah arba'in diwarnai hanya karena kita melihat betapa sambutan masyarakat Irak yang luar biasa menjamu tamu-tamu Al-Husain dengan penuh kecintaan. Kemudian kita terlena menikmati makanan-makanan itu dan jamuan-jamuan itu, lupa kepada tujuan apa yang dibawa oleh Al-Husain. Karena itu Imam Hasan Askari alaihissalam mengatakan bahwa ziaratul arba'in min alamatil mu'min, tanda orang yang beriman. Karena dalam ziarah menginginkan agar madrasah aqaidiyah, madrasah ideologi tertanam pada diri kita, madrasah akhlak tertanam pada kita. Bagaimana empati kita kepada sesama, bagaimana kita bisa mengutamakan orang lain, sebagaimana sahabat-sahabat Al-Husain alaihissalam yang mengutamakan orang lain.
Bagaimana Al-Husain alaihissalam yang senantiasa peduli dengan keselamatan manusia meskipun kepada Shimr yang mau membunuhnya. Ini adalah falsafah arba'in. Bagaimana kita bisa berinteraksi dengan sesama. Dan ini tercipta di Madrasah Arba'in. Madrasah Arba'in telah mampu mendidik manusia untuk menyadari sepenuhnya siapa dirinya dan bagaimana diuji kepeduliannya kepada sesama. Bagaimana diuji untuk kecintaannya kepada Al-Husain. Saat Al-Husain kehausan, bagaimana dengan kita? Saat Al-Husain alaihissalam dalam keadaan penderitaan, bagaimana dengan kita? Karena itu mudah-mudahan kita mendapatkan karunia untuk bisa menziarahi Al-Husain alaihissalam di Arba'in, dan kita berupaya untuk menghadirkan Al-Husain dalam setiap langkah kita. Para urafa, para pesuluk tatkala berjalan selalu bertasbih dan selalu mengenang duka Al-Husain, karena setiap tapak yang dilaluinya adalah ampunan-ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam riwayat, barang siapa yang menziarah Al-Husain maka akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tentu bagi yang menghadirkan dalam setiap langkahnya Al-Husain tidak terpesona dengan seluruh gemerlapan dan sajian-sajian. Ikhwan, ma'asyar muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Madrasah Arba'in mampu mendidik dan introspeksi diri kita untuk senantiasa bermuhasabah. Bagaimana para pecinta Al-Husain alaihissalam yang begitu istarnya luar biasa, pengorbanannya luar biasa, kecintaannya luar biasa, bahkan mengumpulkan uangnya dari mulai hari pertama tahun sampai kemudian menjelang Arba'in, dan untuk dihibahkan dan untuk disedekahkan pada Arba'in. Dia tinggalkan jabatan dan kedudukannya, semua itu kecil di hadapan Al-Husain alaihissalam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan pada tanggal 28 Safar juga kita akan diingatkan kembali akan kesedihan umat Islam, kesedihan para pecinta Nabi dan keluarga Nabi dengan wafatnya dan syahidnya Rasulullah SAW. Manusia sempurna, dan dengan kesempurnaannya maka hadirlah alam semesta. Kalau kesyahidan Al-Husain guncang arsy selama 40 hari, bagaimana dengan kesyahidan Rasulullah SAW? Dan juga dalam riwayat diceritakan juga termasuk pada tanggal 28 adalah hari syahidnya Imam Hasan Al-Mujtaba dalam riwayat yang pertama. Dan kemudian juga pada tanggal 30 Safar adalah syahidnya Imam Ridha alaihi salam. Jadi ikhwan, ma'asyarul muslimin rahimakumullah, bulan ini adalah bulan yang penuh duka. Karena itu hendaknya kita senantiasa selalu menghadirkan derita mereka kepada kita, sehingga kita tidak terlena dengan gemerlapannya kehidupan dunia kita ini. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafii khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita atas segala dosa dan kesalahan kita, atas segala kemaksiatan kita dan segala kekurangan-kekurangan kita, atas segala kealpaan kita, atas segala kekufuran nikmat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita karunia untuk bisa berziarah ke pusara suci-suci Imam Ma'sumin alaihi wassalatu wassalam. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum
Waladzikrullahi akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.